ambil pelajaran-pelajaran yang terbaik di situ dan jangan fokus pada siapa. Jadi kita beragama itu bukan karena seseorang, kita beragama bukan karena pada simbol-simbol tertentu, karena simbol-simbol dan orang itu akan menginterpretasikan agama sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Harusnya kalau bukan pada siapa, pada apa? Kalau lu sendiri ada perdebatan apa kok? Ya banyak, jadi aku ngeliat gitu ya, orang-orang seperti Anda ini orang-orang yang sangat anti science. Oh, tentu. Di negeri kita ini banyak sekali warga-warga seperti dia ini yang dinosaurus nggak percaya, bumi bulan nggak percaya. Kemarin pandemi vaksin katanya konspirasi, gara-gara Anda COVID. Berarti Anda ini tidak pernah nonton film Jurassic Park? Nonton. Itu kan bukti bahwasanya itu kan film. Tanya nggak percaya. Kalau lu percaya dinosaurus, harusnya lu percaya Iron Man. Kita percaya. Percaya? Kamu tahu? Kita percaya Iron Man. ini kan Thor. Ini Thor tuh. Itu di Arab jadi Imron Man ya? Iya. Thor, berarti lu percaya Thor? Ayo, berarti lu percaya dewa? Saya percaya Thor. Nggak percaya Thor? Musa pernah ke Bukit Thor itu. Tur. Iya, Tur Sina. Iya, tur banyak sih, tur travel ya. Loh, emang masalah kalau gua nggak percaya apa tuh dinosaurus? Gak masalah, cuman malu-maluin aja. Tahu nggak? Anda itu ya berakting seperti ini, mengabaikan aib negara. Aib bangsa. Iya, katanya soalnya, kata yang aku dengar ya dari pemuka-pemuka agama. Iya. Agama kaleng maksudnya. Agama mana nih? Limbahnya kemarin kaleng tuh. Itu katanya soalnya gini, kita tuh disuruh percaya dinosaurus biar supaya akidah kita hilang, supaya kita percaya bahwa nggak ada Nabi Adam, itu adanya tuh manusia purba. Kenapa harus difrontalkan ya? Yang tahu jadi pas aku mau beliin anak aku tuh baju dinosaurus, dibilang nanti kamu akidahnya rusak gitu. Akhirnya antum beliin baju apa? Sailor Moon. Iya. Akidahnya rusak tapi penuh maksiat hidupnya. Iya. Ya gimana Pak Guru? Ini ada beberapa, ini kan penting ya menurutku ya, karena ternyata banyak yang mengatributkan pada agama gitu. Iya, kalau misalkan atribut pada agama, saya mohon maaf ini ya, saya mohon maaf, tapi memang ini muncul pertama kalinya kalau udah itu. mohon maaf mau dihajar nih, mau dihajar nih. Gimana? Iya. Ini muncul sebenarnya di dunia, saya mohon maaf ya, di dunia kekristenan itu ada kelompok ekstrim yang literal sampai sekarang mereka aktif. Gak percaya dinosaurus. Mereka bukan hanya nggak percaya dinosaurus, jadi mereka menjudge bahwa Alkitab itu harus dibaca secara tekstual, dan karena itu maka Adam harus diterima sebagai orang yang datang ke bumi 4046. Kalau 6000 itu di situ di Ibnu Katsir, tapi kalau misalkan itu sekitar 4046 sebelum Masehi. Nah, kalau misalkan Adam seperti itu, maka tidak mungkin ada dinosaurus yang hidup jutaan tahun yang lalu, dan kemudian jadi mereka itu, saya juga mohon maaf, yang pada akhirnya diambil referensinya oleh Pak Adnan Oktar. Harun Yahya. Iya. Jadi bapak kucing itu. Harun Yahya nggak percaya sama dinosaurus. Percaya. Pak Harun Yahya itu percaya sama dinosaurus, cuman beliau tidak percaya soal evolusi. Nah, jadi di situ ada hubungan, ada beberapa referensi yang sama, ada beberapa referensi yang digunakan. Yang sama dengan orang-orang Kristen ekstrim tadi. Iya, sama. Nah, bahkan orang-orang yang Kristen ekstrim tadi itu bikin hoax secara sengaja yang bahkan diterima oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Benar. Contohnya apa? Contohnya misalkan Antum tadi itu contohnya. Pernah nggak korbannya dengar suara rekaman dari neraka? Iya. Itu dari aku tahu apa hoaxnya, ikan pari ya. Yang tidak berbakti pada orang tua. Itu mereka juga yang bikin. Bukan. Rencana mau nonton video lain di HP kakak. Dapetnya yang ikan itu pari kan serem. Atau misalkan di Gunung Ararat ada Bahtera Nuh yang nyempil di situ. Nah, itu sebenarnya dibikin di studio di Hong Kong. Oh, malah itu yang jadi studio-studio itu ya? Iya, karena misal di Asia Timur tuh kristenisasi memang sangat kuat. Nah, salah satu ada kaum Nasrani yang ekstrim, bukan ekstrim terlalu ortodoks lah bisa dikatakan yang seperti itu. Jadi hanya menerima dari satu sisi sepihak. Terlalu literal. Terlalu literal, dan kemudian mereka berusaha untuk menyebarkan bahwa
Alkitab secara tekstual harus diterima dan karena itu misalkan Bahtera Nuh ditemukannya di sana. Kemudian mereka pernah bikin penelitian selama bertahun-tahun di Papua mengumpulkan masyarakat yang mengaku pernah melihat dinosaurus dan sebagainya. Jadi usia dinosaurus ada yang masih bisa lihat ya. Makanya hoax. Iya itu ada. Mereka bikin tulisan-tulisannya itu ada. Di situ ada pengakuan-pengakuan dan soal dinosaurus dan sebagainya. Itu mereka bikin yang seperti itu. Makanya jadi nah itu seru ya. Iya. Nah, ini kemudian diterima oleh komunitas muslim. Nah, termasuk juga saya mohon maaf yang Bumi Datar itu kan dari Robotham yang seorang ekstrim Kristen dan semua data-datanya ternyata jadi referensi film. Iya, datanya semuanya dari situ. Kemarin aku dengar lonceng hatiku bergetar. Kenapa? Kaget aja gitu kaget lapar maksudnya. Iya, lapar maksudnya. Ini kalangan Kristen garis utama itu sebenarnya sudah tidak seperti itu lagi. Nah, tapi memang ada ya sama seperti semua agama itu juga kan ada sekte-sekte, ada kelompok-kelompok keras banget gitu ya. Kalau Ustaz dulu Kristen yang gitu nggak? Bukan? Aku Kristen yang mainstream aku. Mainstream. Tapi mainstreamnya agak bawah. Ini Kristen Katolik ini. Ketolak ya. Ketolak makanya kesini. Katanya Fuad dulu karena saya nggak bisa nyanyi. Iya, alasan beliau hijrah mualaf itu karena faktor suara sebenarnya. Tapi mau jadi mualaf juga nanggung nih. Jenggotnya kurang banyak nih. Saya sudah coba untuk pakai obat yang tumbuh di sini. Anda tahu ada yang komen gitu di internet netizen. Sumpah apaan sih Felixio tuh maksa banget jenggotnya gitu. Aku udah coba pakai ini obat penumbuh jenggot yang tumbuh di sini. Lawakan kapan itu? Jadi gitu. Jadi sebenarnya itu pada dari ada agama tertentu tadi ya. Ya maksudnya ini terlepas benar atau salahnya. Tetapi kalau misalkan kita mau ngambil metodologi ilmu berarti kita harus nyari sumbernya gitu kan, kritik eksternal gitu. Nah, dari situ kalau misalkan mau kita bahas kritik internalnya, kita bahas tentang masuk akal atau tidak, kita bahas bagaimana metodologinya ya kita bicara panjang lagi. Tapi latar belakangnya memang dari situ. Ada dari kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin menafsirkan secara harfiah kitab suci mereka dan kemudian dipaksakan kepada pihak lain. Bener. Berarti sekarang gue udah boleh beli baju dinosaurus nih? Bisa. Boleh. Gak rusak tuh akhirnya gue berarti ya? Power Ranger atau pilih Power Ranger mana tuh? Ini gak usah pakai baju dinosaurus sudah mirip. Antum Ranger mana? Hah? Ranger hijau. Pink ya? Berarti antum yang Pteranodon. Iya. Ranger dinosaurus itu ya? Emang ada Ranger? Pteranodon yang warna pink. Ada. Si Kimberly. Itu simbolnya dinosaurus? Iya. Ya Allah. Baru tahu gue. Itu yang Pteranodon yang pink. Tahu Pteranodon yang itu yang pink. Kalau yang merah Tyrannosaurus. Oh iya? Iya, makanya pas gatai itu jadi dadanya itu. Iya. Pelindungnya. Gitu. Aku suka yang ayayayay. Oh itu alfa. Alfa. Itu kesetrum dia. Kesetrum. Ayahnya bukan Teletubbies sih. Enggak Teletubbies dong. Itu sepuh. Sepuh. Iya, gara-gara perdebatan ini loh Tar. Aku ngelihat kayak dunia sains itu nggak boleh bawa agama, yang agama nggak boleh bawa sains. Dua kelompok ini saling tuduh menuduh. Kelompok agama ekstrim tadi yang mengira sains ini hanya konspirasi, bilang semua sains tuh hanyalah bohong-bohongan, hoax, dongeng segala macam. Agama nggak perlu sains. Iya, agama tuh gak perlu sains. Nah yang sains pun akhirnya menuduh ngelihat kelompok ini agama itu bohong, dongeng segala macam seolah gak ada jembatannya gitu. Dan seolah agama tuh membuat orang berada di masa lalu. Bener, ketinggalan. Sebenarnya yang bener gimana? Soalnya kan begini, aku punya teman beberapa yang juga ya ibaratnya nggak terlalu percaya agama gitu ya. Mereka tuh alasannya soalnya gitu, kalau udah ngikutin agama tuh kadang orang nggak ngelihat realistis gitu. Sedangkan orang-orang yang realis kayak dia tuh juga akhirnya jadi anti agama, jadi kayak ini sebenarnya gimana sih? Pak Guru nih? Kalau orang yang jadi apakah saya semakin berislam terus akan semakin nggak logis gitu? Ya. Ada perdebatan di sebuah universitas besar terkemuka di Inggris. Perdebatan itu adalah jadi mereka tuh bikin seminar bagaimana masa depan agama. Jadi setelah sains sekarang menggantikan banyak sekali jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh agama, mereka kemudian mempertanyakan apakah agama masih relevan untuk masa depan. Kemudian perdebatan itu berakhir pada sebuah konklusi bahwa agama tetap akan bisa bertahan karena mereka itu interpretatif. Jadi misalkan orang Kristen dulu ketika orang Kristen abad pertengahan menganggap bahwa bumi itu bulat
bumi itu berdatar, mohon maaf. Kemudian Eropa itu dikelilingi oleh lautan yang penuh dengan naga-naga, penuh dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Iya, yang seperti itu. Yang pusatnya adalah Yerusalem, kemudian satunya adalah Afrika, satunya itu adalah Asia, dan satunya Eropa. Di tengah-tengahnya Yerusalem gitu. Ada 3 gitu ya? Iya, yang 3-3 yang lucu. Terkenal banget tuh. Yang seperti itu. Nah, kemudian akhirnya masyarakat dunia tahu bahwa bentuknya tidak seperti itu. Akhirnya masyarakat dunia tahu bahwa di bawah Yerusalem tidak ada apa-apa, termasuk tidak ada neraka. Iya kan di abad pertengahan neraka kan di bawahnya Yerusalem. Nah, tetapi kekristenan sampai sekarang masih bisa bertahan kan? Karena apa? Karena diinterpretasikan ulang. Jadi nanti ketika misalkan agama berhadapan dengan klaim-klaim ilmiah yang misalkan dianggap bertentangan secara literal dengan agama bukannya hilang, tetapi agama menginterpretasikan baru. Jadi adaptatif sekali agama tuh, kuat sekali. Jadi misalkan ginilah, di dunia Islam, di zaman dulu misalkan, kan orang-orang Islam itu benar-benar sesuai dengan sains, katakanlah seperti itu. Ada penelitian kenapa orang-orang Islam itu sesuai dengan sains di masa lampau itu. Karena mereka mengira bahwa sains itu adalah bagian dari agama mereka. Jadi Al-Quran itu bukan sains tapi perintah. Perintah untuk mencari sains. Gitu. Sekarang Islam tidak lagi menyatu dengan science. Islam tidak lagi seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena interpretasi. Jadi balik lagi ternyata agama itu bukan masalah doktrin, tetapi masalah bagaimana masyarakat tertentu menginterpretasikan. Jadi misal sekarang ada pernyataan kalau ada muslim yang kaya, dia akan mengatakan bahwa ya agama saya itu menyuruh kita untuk menjadi kaya raya karena kita akan memberikan kontribusi besar buat masyarakat. Karena kemiskinan itu adalah pintu menuju kekufuran. Karena begini begitu. Nanya sama orang yang muslim, yang miskin, ya rezeki harta kekayaan mah gak akan dibawa mati, sudah diatur. Ngapain kita ngejar-ngejar nanti sesuatu. Hisapnya lebih banyak. Dua-duanya itu menggunakan dalil agama. Dua-duanya. Jadi ketika misalkan nanti ada pernyataan bahwa ternyata alam semesta ujungnya sudah diketahui, bahwa ternyata begini dan begitu dan sebagainya, tetap agama itu bisa bergerak sesuai dengan arus interpretatif. Karena dia menyesuaikan zaman tadi ya. Iya. Jadi ya itulah karakteristik dari agama. Makanya yang paling penting kalau misalkan mau beragama itu adalah ambil pelajaran-pelajaran yang terbaik di situ dan jangan fokus pada siapa. Jadi kita beragama itu bukan karena seseorang, kita beragama bukan karena pada simbol-simbol tertentu, karena simbol-simbol dan orang itu akan menginterpretasikan agama sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Harusnya kalau bukan pada siapa, pada apa? Saya sepenuhnya percaya bahwa agama itu didasarkan pada teks-teks. Nah, teks itu kalau misalkan kita berbicara filsafat, teks itu sebenarnya tidak bisa mewakili pesan. Teks itu gak bisa mewakili pesan. Tetapi tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa memahaminya. Jadi gini misalkan ya, Kang Felix bikin buku. Buku Kang Felix itu dibaca sama orang lain. Itu orang yang baca buku Kang Felix itu tidak mungkin terkacaukan, kan tidak mungkin sesuai dengan pikirannya. Betul. Ada bias. Ada bias. Kang Felix nulis. Itu alam pikirannya nggak mungkin bisa ini sama teks. Nah, orang yang baca teks itu juga nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kan seperti itu. Nah, termasuk juga kitab suci. Nah, makanya prinsipnya manusia itu sepanjang dia masih menjadi manusia, maka mustahil dia untuk mencapai kesempurnaan. Karena interpretasi itu yang terlalu banyak, biasnya terlalu banyak, dan mustahil ada orang yang bisa bebas dari bias. Ada bisa sempurna. Tapi hanya dalam lagu. Kau begitu sempurna. Iya. Nyanyi. Ya Allah. Itu iklan rokok bukan sih? Beda. Tenang, tidak ada nadanya, jadi nggak akan kena copyright ya. Barusan ada nadanya tapi salah. Parah nih. Bener lagi ya. Jangan nyanyi lah. Iya. Jadi benar itu. Apa yang benar? Enggak tadi yang disampaikan tadi. Berarti sebenarnya aku melihat problem selama ini adalah ketika orang tuh justru menjadikan Al-Quran, kitab suci, agama apapun ya, kalau dalam kasus Islam berarti Al-Quran itu dia katakan sebagai kitab sains. Di situ kemudian awal masalahnya. Karena akhirnya dia menjadikan Al-Quran
turun derajat. Padahal Al-Quran tuh tidak kitab sains gitu maksudnya. Al-Quran kitab apa? Al-Quran ya kitab petunjuk. Kitab suci, petunjuk daripada Allah tentang apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi memang tidak tepat untuk memfrontalkan antara agama dan sains karena levelnya berbeda. Karena sains itu kan ranah yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Betul. Gitu ya. Terus akan terjadi pembuktian-pembuktian gitu kan. Sedangkan kitab suci itu bagi orang yang mengimani harusnya mutlak benar gitu kan. Kalau ke sains berarti turun level gitu maksudnya. Ada yang menarik. Jadi orang bilang gini, sains itu cuma menjawab what and how. Tapi nggak akan pernah bisa menjawab why. Wah. Contohnya ada orang bikin kue. Nah, sains itu akan bisa menentukan kue ini adalah buatannya apa, komposisinya apa, dibuatnya berapa lama, caranya seperti apa, dan bisa dieksperimental. Makanya muncul metode eksperimen kan, metode apa namanya? Ujian ilmiah lah ya. Tadi antum bilang empiris. apa? Empiris. Bahwasanya kalau dicoba dengan cara tertentu, ada ceteris paribusnya, maka jadinya akan sama kan gitu kan ya. Nah, maka dia cuma bisa menjawab itu saja. Tapi kalau kita mau nanya, ini kenapa dibuat kuenya? Harus nanya sama yang buat. Karena kita nggak mungkin jawab itu dari sains. Karena kenapa itu bukan ranah sains. Ranah saya itu what and how. Maka gimana caranya mempertentangkan sesuatu yang nggak apple to apple gitu maksudnya. Kalau dalam konteks agama misalnya seperti apa? Dalam konteks agama ya agama itu adalah petunjuk. Nah, jadi yang menarik tadi, agama itu adalah respons terhadap keadaan. Bukan tentang cara mencapai keadaan. Kalau lu miskin, respons lu seperti apa? Kalau lu kaya, respons lu seperti apa? Kalau lu bodoh, respons lu seperti apa? Kalau lu pintar, respons lu seperti apa? Tapi sains tidak pernah membahas respons itu. Karena sains membahas sesuatu yang ada metodenya. Maka contoh ya, kalau kita membahas tentang Tuhan ada atau tidak berdasarkan sains, nggak mungkin. Bener. Karena metodenya nggak ada yang menyediakan untuk sampai ke titik itu. Nah, makanya metode untuk mencapai Tuhan bukan metode ilmiah, tapi metode rasional. Itu kan bedanya tuh. Jadi ada ya menurutku nggak apple to apple sih kalau disandingkan lah ya. Disandingkan gitu maksudnya. Jeruk tuh jeruk. Iya, enggak jeruk tuh jeruk. Berarti saya masih boleh temenan nih sama teman saya nih. Enggak usah. Kenapa kesimpulannya rusak persaudaraannya? Iya. Kan kita senang perpecahan. Menarik sekali. Nah, terakhir aku juga mau nanya nih. Apa? Soal toleransi. Waduh. Toleransi. Khususnya kepada Anda ini yang punya papa. Aku terkenal body shaming di sini. Iya. Karena aku tuh selalu melihat dia selalu tambah gemuk. Aku lihat dia tuh, gitu kan ya. Tambah lucu kan. Iya, gimana? Jadi aku tuh lahir, bukan lahir, lebih tepat besar ya. Dari TK itu di NTT. Sampai SMA. Jadi udah terbiasa sama teman yang agama non muslim. Kami minoritas justru muslim di sana. Gak pernah ada masalah tuh. Jadi kayak biasa aja tuh. Sampai saya ke Pulau Jawa ini bingung saya. Kenapa? Serius loh. Aku tuh bingung. Jadi kayak seolah-olah contohnya gini, kita tuh dulu biasa loh kayak nanya agama kamu apa tuh biasa supaya nggak salah, maksudnya ntar kita kasih makan ada babinya masalah dong, di sana tuh biasa gitu nanya gitu, beneran nggak tersinggung orang tuh. Bahkan kalau kita ke acara orang Kristen misalkan ya, mereka tuh nyediain kakak muslim, kakak sebelah sana yang sana makanannya, jadi harus tahu supaya nggak salah menu gitu loh. Mereka tuh udah nyediain, serius itu udah biasa. Bahkan sengaja kadang tuh mama-mama yang muslim sengaja masuk ke dapur yang nanti disuruh masak sana untuk yang muslim-muslim gitu. Iya bener lagi. Aku kan tinggal di Bali. Di Bali kau kan? 6 tahun. Tinggal di Bali dari jomblo sampai nikah di sana, gitu ya. Orang Bali tuh baik-baik bener. Jadi waktu ada kakak aku datang, dia pakai jilbab, kita mau makan, restorannya bilang, "Oh, muslim ya Pak, mohon maaf di sini menunya menu yang tidak halal untuk muslim." Padahal kalau dia mau nyari duit mah yang penting jual kan. Tahu baik-baik. Maksud aku tuh respect banget, toleransi di sana tuh terjaga banget. Tapi di sosmed itu malah ribut-ribut kayak banyak banget masalah. Aku ngerasain nggak ada apa sih ini gitu. Nah, aku ke Joti bingung. Jujur ya, pernah aku kayak nanya agamanya apa, pada marah. Maksudnya jangan tanya agama itu apa sih? Maksudnya nggak ada maksud apa-apa, cuman biar kayak tahu aja harus bersikap kayak apa. Terus aku ajak sholat kamu tersinggung misalkan gitu. Jadi kayak nanya agama jadi salah. Di sini kayak jadi kayak gitu. Terus batasnya seperti apa sih? Bahkan pernah dulu sempat bilang, ya kalau toleransi itu nggak ada batas. Misalkan semua harus boleh berkolaborasi dan lain. Padahal jujur ya, waktu kemarin aku di NTT tuh, aku misalkan ya aku nggak Natalan, mereka nggak tersinggung dan nggak pernah ngajak juga, nggak maksa juga. Iya, nggak ada yang juga. Mereka jadi kayak lebaran apa tuh nggak pernah masalah. Aku bilang, kenapa ya sekarang? Ini jujur, apakah ini masalah hari-hari ini aja? Atau memang ada masalah? Dan sebagaimana sih kita nyikapin jujur, karena Indonesia kan agamanya banyak ya. Majemuk. Gimana Pak Guru nih? Dan sebagai mayoritas di negerinya ya, kami sering kadang kikuk bersikap. Takutnya dianggap terlalu arogan, takutnya terlalu tidak menghargai minoritas gitu ya. Takutnya kita juga melebur,
Dari yang pihak teman-teman sendiri bilang, kamu terlalu over, itu toleransi berlebihan. Ini gimana? Saya harus jalan ini jadi bingung gitu. Tolong bapak-bapak berikan kami. Gini. Toleransi itu sebenarnya bebas nilai. Jadi toleransi bebas nilai itu maksudnya dia bisa baik, bisa buruk. Toleransi itu banyak toleransi yang buruk. Misalnya gini. Polisi mentolerir pengendara sepeda motor yang masuk tol nggak pakai helm. Polisi mentolerir, artinya toleransi itu buruk. Kalau mentoleransi di bawah umur untuk jadi, jadi sebenarnya apa? Ya maksudnya di bawah umur jadi pekerja pabrik. Ini kan harusnya mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan. Gimana? Aku menyelamatkan channel ini, tolong. Ya, itu toleransi yang buruk. Jadi kita harus mulai dulu dari definisi yang sering disalahpahami. Jadi kita tuh sering salah paham istilah oknum, kita sering salah paham istilah toleransi atau radikal dan sebagainya. Toleransi itu artinya adalah membiarkan orang lain melakukan apa yang dia mau. Membiarkan orang lain melakukan apa yang dia mau. Itu namanya toleransi. Jadi misalkan yang tadi itu kasus polisi mentolerir orang itu berarti polisi membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Nah, jadi karena itu toleransi itu bebas nilai kecuali kita menambahkan variabel di belakangnya. Misalkan kita toleransi antar umat beragama atau misalkan toleransi kejahatan. Masa mentolerir kejahatan kan nggak bisa juga. Jadi toleransi itu bisa baik, bisa buruk tergantung variabel berikutnya. Gitu kan? Jadi antum bicara toleransi apa dulu nih? Umat beragama. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang toleransi antar umat beragama, nah berarti membiarkan orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Membiarkan. Boleh. Enggak, berarti itu bagus kan? Iya, bagus. Nah, tapi mentolerir orang lain misalkan untuk melakukan kekerasan atas nama agama, nggak bisa. Jadi makanya tambahkan variabel berikutnya setelah ada kata toleransi, baru kita kasih judge bahwa itu adalah benar atau salah, dia berlebihan atau tidak gitu. Mentoleransi keponakan. Nah, itu terus. Untuk jadi keponakannya ini yang tadi tol nggak pakai helm. Itu tadi ponakannya tadi ya. Omnya yang polisi nih, wah ditilang nggak? Kasihan ponakan sendiri. Iya benar. 2 kali gue nyalamin channel ini. Berarti ketika aku misalkan nih, punten, aku nggak datang ke acara Natalan, itu bukan berarti aku nggak toleran kan? Ya kan berarti membiarkan orang lain ngikutin Natalan, ya udah gak apa-apa. Itu gak ada kaitannya dengan toleransi atau enggak. Sering gitu kayak gak toleran di sini maksudnya ya. Kayak jadi masalah gitu. Misalkan dengan kemampuan Anda yang nyerocos seperti itu, saya mentolerir itu. Kenapa kemampuan gue? Misal, saya kalau nunjuk ke sini susah kan belok ini. Bahan hujatan saya tuh ke sana. Baik. Iya, sangat sederhana sekali alasannya. alasannya. Apa dengan apa kemampuan nyerocos tadi kenapa? Iya, saya kan membiarkan itu, mentolerir itu. Iya. Sampai sebentar lagi toleransinya habis sih ya. Kayaknya. Jadi sekarang tuh kalau jadi guru honorer tuh enak banget. Kenapa? Saya bisa berantem sama kepala sekolah, berantem sama dinas. Gak ada tanggung jawab ya? Gak ada. Saya pernah nih kejadian. Sebentar, antum ini guru atau pemimpin geng? Kenapa? Ini MMA, guru MMA. Saya kan pernah kayak gini ya. Pernah ini kejadian.